Masih bersama kami di Presisi Siang, Badan Pengatur Jalan Tol BPJT menyebut Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi mengalami kerusakan berat imbas dari longsor yang terjadi di kilometer 64+600A. Sementara Korlantas Polri sebelumnya telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas imbas peristiwa longsor di Tol Bocimi. Anggota BPJT Sony Sulaksono Wibowo menyebut berdasarkan pengalaman dari longsor-longsor sebelumnya, perbaikan akan memakan waktu 2-3 bulan baru bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, Sony memastikan ruas jalan yang ambles tidak akan bisa dilintasi saat masa mudik dan balik lebaran 2024. Kalau dipaksakan perbaikan untuk segera bisa dipakai kegiatan mudik dan balik akan terlalu riskan. Sementara Korlantas Polri sebelumnya telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas imbas peristiwa longsor di Tol Bocimi. Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso memaparkan sejumlah rekayasa lalin yang dilakukan terkait imbas longsor di Tol Bocimi. Seperti diketahui sebelumnya, longsor terjadi di seksi 2 ruas Cigombong Parung Kuda, tepatnya di kilometer 64 dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Akibat insiden ini, 3 mobil dikabarkan masuk jurang dan 2 orang mengalami luka ringan. Terkait dengan kejadian longsor yang di Bocimi, Bogor Ciawi Sukabumi, itu kami sudah melaksanakan rekayasa lalu lintas terkait itu yang dari arah Jakarta menuju Sukabumi, itu nanti akan kita keluarkan di exit tol Cigombong, kemudian masuk lagi mereka ke di Intran Parung Kuda yang lanjut menuju ke arah Sukabumi. Demikian juga yang dari arah Sukabumi menuju Jakarta kita keluarkan di exit Parung Kuda, masuk lagi ke Cigombong. Demikian seterusnya. Ini untuk pengamanan jalur yang di titik longsor dan untuk rehabilitasi dari BUJT yang ada. Longsor di Bocimi ya, memang kita sudah mengevaluasi ke sana dan memang agak berat kerusakannya karena ini hampir satu ruas jalan ya, dan ini kalau kita paksakan perbaikan untuk kegiatan mudik dan balik ya, saya kira terlalu riskan ya. Jadi kemungkinan besar kalau pengalaman dari longsor-longsor yang sebelumnya itu mungkin bisa 2-3 bulan baru bisa diselesaikan ya. Ya, kita berharap minta kesadaran pada masyarakat ya untuk tadi ya alternatif yang sudah diberikan ya untuk melewati ruas jalan tersebut. Kapolres Kutai Barat memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat Mahakam 2024 di lapangan Mapolres setempat. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 orang dari berbagai pihak, termasuk para pejabat, tokoh masyarakat dan perwakilan instansi terkait. Dalam amanatnya, Kapolres Kutai Barat AKBP KD Budiarta menekankan pentingnya sinergi antara TNI Polri dan instansi terkait dalam menjaga keamanan selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Kapolres mengingatkan tentang peningkatan jumlah pemudik yang diperkirakan pada tahun ini dan mengajak masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal guna menghindari kemacetan. Operasi Ketupat 2024 melibatkan lebih dari 155.000 personel dan dilaksanakan selama 13 hari. Berbagai pos pengamanan dan pelayanan telah dipersiapkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kapolres menambahkan sejumlah kendaraan dinas juga telah disiapkan untuk mendukung pengamanan dan pelayanan selama operasi Ketupat berlangsung. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polres Aceh Barat juga membuka pos-pos pengamanan di Pelabuhan Melaboh yang dipusatkan di ruas Jalan Lintas Barat Selatan Aceh. Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Saat ini saya Wakapolres Aceh Barat berada di pos pengamanan operasi Ketupat Selawat 2024 Polres Aceh Barat. Pos ini berada di Pelabuhan Bubut, pelabuhan penyeberangan antara Melaboh ke Kabupaten Semelu. Kami mendirikan pos di sini, tepatnya langsung di pinggir jalan Melaboh Tapatuan. Saat ini di pos ini kami menyediakan rest area bagi masyarakat yang ingin beristirahat di pos ini. Kami menyediakan tempat istirahat. Polres Aceh Barat siap mengamankan jalur mudik Lebaran tahun 2024. Dari pos pengamanan
Pelabuhan Bubun, kami mengabarkan. Selamat siang. Assalamualaikum. Dalam rangka pelaksanaan operasi Ketupat Semeru, Polres Nganjuk mengadakan tes urin bagi sopir dan kondektur bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Anjuk Ladang pada Kamis lalu. Para sopir dan kondektur secara bergantian menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Sidokes Polres Nganjuk. Ini melaksanakan tes urin bagi seluruh pengemudi kru dari bis yang akan membawa masyarakat mudik yang ada masuk ke terminal ini. Kita lakukan pengecekan semua seperti rekan-rekan lihat semua ya, hari ini sudah lebih 14 orang yang kita tes untuk pagi hari ini. Tadi hasil tes ada satu ya supir bis yang kita temukan positif menggunakan multivitamin ya, tapi memang yang bersangkutan membawa obat resep dokter. Memang di sana ada keterangan bahwa yang bersangkutan harus istirahat selama kurang lebih 3-5 hari setelah istirahat tadi. Kemudian ada resep obatnya, antibiotik untuk istirahat. Lalu kita ingatkan untuk gambarkan struktur yang lainnya supaya tidak dipaksakan untuk membawa kendaraan karena memang kondisinya dari dokter disarankan untuk istirahat. Jadi utamanya keselamatan bersatu. Terus sopirnya kalau galau-galan langsung istirahat. Kalau ngantuk berhenti. Ini puasa semua? Puasa. Alhamdulillah. Semoga barokah puasanya ya. Kita selamat sampai tujuan dan sukses selalu. Satlantas Polresta Kupang Kota melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang Jalan Pit A Talo imbas adanya pekerjaan galian jalan. Pemberlakuan satu jalur ini akan dilaksanakan hingga tanggal 7 April mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigpol Anggi dari Kota Kupang. Halo masyarakat Kota Kupang, saya Brigpol Anggi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa akan dilakukan pengalihan arus jalan yang akan dilakukan di sepanjang Jalan Pit A Talo, satu jalur dimulai dari Bundaran Tirosa sampai dengan Bundaran Patung Burung. Pengalihan arus jalan ini akan dilakukan dari tanggal 4 April sampai dengan tanggal 7 April 2024 dari pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA. Pengalihan arus jalan ini disebabkan karena adanya proses pengerjaan galian untuk saluran UDITS sepanjang 75 meter. Pengalihan arus jalan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, namun kami mengharapkan pemahaman serta kerjasama dari seluruh pihak demi menjamin kelancaran pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang tentunya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Demikian yang dapat kami sampaikan, mari sama-sama ciptakan keamanan dan keselamatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, Betap. Jelang mudik Lebaran, personel Polres Palopo mulai melaksanakan pengamanan di sejumlah titik. Salah satunya pos pengamanan di Lagota, serta pos pelayanan yang berada di Songka. Kapolres Palopo bersama jajaran mengecek langsung kesiapan personel dalam melakukan pengamanan ataupun pelayanan di pos Ketupat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolres Palopo bersama para PJU turun langsung ke tiap pos untuk mengecek kesiapan para personil. Kunjungan tersebut dimulai dari pos PAM yang berada di Lagota untuk melihat kesiapan dari personil menghadapi puncak mudik. AKBP Salvi Inapsikin bersama Wakapolres dan Kabak SDM Polres Palopo bahkan menyempatkan untuk periksa kesehatan. Terlihat arus lalu lintas di sekitaran pusat niaga Palopo, tepatnya di Lagota, masih terpantau aman dan lancar. Usai dari pos PAM, Kapolres Palopo bersama rombongan juga mengunjungi pos pelayanan yang kini berada di depan sirkuit Ratona. Sebelum tiba di lokasi, para PJU sempat memberhentikan salah satu angkutan umum yang kelebihan muatan. Usai diberikan himbauan, kendaraan kemudian digiring ke Polsek Waras Selatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Di pos pelayanan, Kapolres Palopo kembali mengecek kesiapan para personil dalam memberikan pelayanan kepada warga yang ingin mudik. Patroli pun ditutup dengan mengunjungi pos PAM Muara Utara yang berada di depan Hypermart Palopo. Sama seperti kedua pos sebelumnya, AKBP Safi Inapsigin turut memberikan arahan kepada para personil jelang puncak mudik lebaran yang diprediksi bakal dimulai pada Jumat 5 April 2024. Kita melakukan pengecekan di dua pos, yaitu di pos Hypermart, pos pengamanan, dan pos pelayanan yang ada di depan sirkuit nasional. Adapun situasi kondisi arus lalu lancar terkendali. Tempat kami memang kami siapkan pos identik dengan kearifan lokal, yang mana kita ingin pos ini selama 2 minggu rekan-rekan bisa betah, nyaman, dan bisa memiliki daya tarik tersendiri, karena kita ingin pos pelayanan tidak seperti biasa dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang akan datang ke Kota Palopo. Medis kami siapkan juga apabila bagi sopir atau penumpang yang kelelahan bisa cek tensi, dan nanti kami akan berikan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Tepat 2024 ini kami utamakan kebijakan himbauan atau preventif, sehingga dalam pelaksanaannya nanti di lapangan ketika kita menemukan sopir yang membawa muatan yang lebih lagi, membawa barang yang lebih banyak muatan, kami akan himbau, dan kalau bisa apabila memang berdampak pada fatality, ya kami akan larang untuk berkendara di jalan, dan sebisa mungkin dilansir dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Usai jeda berikut ini, Presisi Siang akan segera kembali.